Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Zulfanita Rizkiana, dosen FEBI UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi membahas mengenai PUBA acak kontinu, lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu PUBA acak diskrit. Nah, PUBA acak kontinu didefinisikan misalkan X adalah suatu PUBA acak kontinu. Fungsi peluang dari PUBA acak kontinu merupakan fungsi kepekatan peluang. Integral fungsi kepekatan peluang dari semua kemungkinan nilai sama dengan 1. Sama halnya dengan PUBA acak diskrit kemarin yang nilainya sama dengan 1. Peluang dari suatu nilai dapat dibentuk dengan mengintegralkan fungsi kepekatan peluang dalam selang nilai tersebut. Apabila kita berbicara mengenai PUBA acak diskrit, maka kita bermain dengan hitung-hitungan sigma atau penjumlahan. Namun ketika kita berbicara mengenai PUBA acak kontinu, maka kita bermain dengan integral. Nah, beberapa sebaran PUBA acak kontinu yaitu ada sebaran atau distribusi seragam, normal, Weibull, eksponensial, gamma, dan lain-lain. Namun, untuk PUBA acak kontinu dalam statistika ini yang paling banyak digunakan adalah distribusi atau sebaran PUBA acak normal. Seperti yang bisa kalian lihat pada ilustrasi di samping kiri saya, ini beberapa contoh dari sebaran PUBA acak kontinu. Bisa dilihat ya, bagaimana sebaran itu dapat mendefinisikan sebuah data bagaimana sebarannya. Yang di bawah juga sama. Ada yang landai, ada yang lancip. Apa perbedaannya dan kenapa ada data yang sebarannya lancip, ada yang landai? Itu dikarenakan keragamannya berbeda. Kalau kita bisa mengulik di pelajaran sebelum-sebelumnya bahwa ukuran penyebaran data tergantung pada data itu sendiri, bisa homogen, bisa heterogen. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana distribusi datanya bisa tergambar. Di sisi kiri saya berarti datanya memiliki penyebaran yang luas karena ragamnya besar. Nah, kemudian yang sisi yang sebelah sini yang agak landai berarti penyebarannya sempit karena ragamnya juga sempit. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari distribusi seperti gamma, eksponensial, dan lain-lain. Seperti ini contohnya untuk sebaran peluang kontinu, teman-teman. Bisa kalian lihat bahwa kita bermain dengan interval atau selang sehingga tidak terjadi gap, jadi selalu kontinu. Oleh karena itu kita menyebutnya PUBA acak kontinu. Tentunya dari data-data kontinu seperti tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Nah, untuk karakteristik PUBA kontinu sendiri, yaitu ada dua, sama seperti halnya PUBA acak diskrit, yaitu ada nilai harapan dan ragam. Misalkan X PUBA acak kontinu, maka nilai harapannya yaitu integral, jangan lupa ya, integral X dikalikan fungsi kepekatannya. Sama halnya dengan ragam, yaitu var X sama dengan nilai harapan dari X kuadrat dikurangi nilai harapan kuadrat dari X. Dengan nilai harapan X kuadrat didapatkan dari integral X kuadrat kali Fx atau fungsi kepekatan peluangnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita
akan membahas lebih lanjut mengenai sebaran normal, karena sebaran ini adalah sebaran yang paling banyak digunakan dalam statistika. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi yang lain. Kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk setangkup seperti lonceng. Nama lainnya adalah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Kurva distribusi normal disebut juga kurva normal atau kurva topi orang Meksiko, karena mungkin bentuknya menyerupai topi asli Meksiko yang berbentuk seperti lonceng. Nah, bisa kalian lihat bahwa nilai tegak itu adalah mu, sedangkan garis melengkungnya adalah datanya atau X, sedangkan jarak antara mu dan data itu adalah ragamnya atau sebarannya. Nah, fungsi kepekatan peluang dapat dituliskan sebagai berikut ini ya untuk sebaran normal, yaitu F, X, mu, dan sigma kuadrat. Jadi, di sebaran normal kita dapat informasi dua, yaitu mu dan sigma. Sehingga fungsi kepekatannya yaitu 1/2 pi sigma dikalikan E pangkat min setengah dikalikan kuadrat dari X min mu dibagi sigma. Sigma di sini yaitu varian, mu-nya adalah rata-rata, sehingga sebaran normal terdiri dari mu dan rata-rata. Nah, untuk sebaran-sebaran yang lain yang mungkin kita tidak bahas, kalian bisa cari secara mandiri mengenai sebaran-sebaran seperti Weibull, gamma, beta, dan lain-lain. Kira-kira mereka terdiri dari elemen-elemen apa ya? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, peluang merupakan luasan di bawah kurva kepekatan normal. Jadi untuk menghitung, kita harus menghitung luas di bawah kurva. Contohnya yaitu apabila kita mempunyai peluang X di mana di antara A dan B, maka peluangnya yaitu FB min FA, dengan kita harus mengintegralkan terlebih dahulu fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal. Nah, peubah acak X dengan min atau kita simbolkan mu dan ragam kita simbolkan X kuadrat menyebar normal dapat dituliskan sebagai X siat normal atau N besar dalam kurung mu, sigma kuadrat. Hal ini menandakan bahwa sebaran normal terdiri dari min dan ragam. Nah, seperti dari gambar di samping kiri saya, untuk sebaran normal bermacam-macam tergantung dari nilai ragamnya. Ada yang meruncing, ada yang landai. Nah, itu menandakan bahwa semakin besar ragam dari sebaran normal, maka semakin landai bentuk sebarannya. Nah, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva normal, kita harus mengintegralkan. Bayangkan ya, apabila kalian menghitung untuk 1 kali peluang, pusing sekali pastinya ya, karena kita harus membutuhkan waktu yang banyak sekali untuk mendapatkan satu integral. Oleh karena itu, biasanya untuk mendapatkan luasan di bawah kurva normal, kita dibantu dengan tabel normal. Nah, sebelum itu kita harus membakukan atau yang disebut dengan normal baku, sehingga kita bisa membaca tabel normalnya. Nah, sifat-sifat kurva normal itu apa saja? Yaitu yang pertama, modus adalah suatu titik yang terletak pada sumbu X di mana kurva mempunyai nilai maksimum, yaitu pada X sama dengan mu. Seperti mungkin yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa min, median, modus itu berpengaruh terhadap bagaimana sebaran datanya.
Kemudian kurva berbentuk simetri terhadap sumbu tegak pada X sama dengan mu. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu kurang lebih atau plus minus sigma, cekung dari bawah bila mu minus sigma kurang dari X plus sigma, dan cekung dari atas untuk nilai X yang lainnya. Kedua ujung kurva normal mendekati sumbu datar secara asimptotik bila X bergerak menjauhi mu, baik dari kiri maupun dari kanan. Luas daerah di bawah kurva adalah 1. Nah, sebaran normal ini yaitu setiap peubah acak normal memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari nilai mu dan nilai ragamnya. Namun perhitungannya sangat sulit, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk menghitung nilai di bawah kurva normal membutuhkan perhitungan integral yang sangat susah, sehingga dengan cara menormal bakukan atau membakukan bisa memudahkan kita, sehingga kita bisa dengan membaca tabel normal atau tabel sebaran normal atau yang biasa disebut dengan tabel Z. Nah, pertama-tama kita harus mentransformasikan atau membakukan nilai-nilai dari kurva normal menjadi normal baku menjadi sebuah peubah acak normal baku Z yang menyebar normal dengan min sama dengan 0 dan varian atau ragamnya sama dengan 1. Dengan menggunakan fungsi transformasi yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sigma. X di sini adalah peubah acaknya. Kemudian mu itu adalah nilai rata-rata dan sigma adalah nilai ragamnya. Sehingga distribusi peluang dari peubah acak normal baku Z menyebar normal N besar dengan rata-rata 0 dan ragam 1 sudah tersedia dalam bentuk tabel peluang normal baku atau tabel Z yang sudah saya sebutkan. Nah, seperti ini ya bentuk ilustrasi transformasi sebaran normal ke normal baku. Jadi kita bekerja dari X yang berdistribusi normal N dengan rata-rata mu ragamnya sigma menjadi normal baku dengan X menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragamnya 1. Sehingga dari sini kita bisa menghitung berapa luasan dari di bawah kurva normal. Nah, ini adalah tabel Z untuk sebaran normal baku teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bekerja pada distribusi normal dan kesulitan, maka caranya adalah harus menormal bakukan terlebih dahulu peubah acaknya, kemudian kita bisa mendapatkan nilai normal baku dengan membaca tabel, yaitu nilai Z disajikan pada kolom pertama, pada kolom yang tegak. Nilai Z sampai desimal pertama dan baris pertama nilai Z desimal kedua ada di sebelah yang horizontal atau yang di atas untuk desimal yang kedua. Jadi untuk yang tegak itu adalah nilai sebaran normal Z sampai desimal yang pertama, sedangkan untuk desimal yang kedua ada di sebelah atas. Jadi ketika kita membaca tabel normal, berarti misalkan nilai normal bakunya di 1,96, maka untuk normal baku Z-nya yaitu 1,9, kita cari yang ada di sebelah kiri yang tegak, kemudian kita tarik garis sampai 0,06. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu berapa nilai Z-nya. Contoh lagi, misalkan kita
ingin mengetahui berapa nilai Z dari min 3,11. Berarti kita harus tahu di mana letak dari 3,1, yaitu ada di sebelah kiri yang di sini ya, ada di sebelah atas, kemudian tarik garis ke 0,01 sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z yaitu 0,0009. Nah, kalian bisa coba untuk mungkin download di Google, ketikkan tabel normal, kemudian silahkan secara mandiri kalian bisa baca. Misalkan nilai Z 2,56, berapa nilai normal bakunya di tabel Z? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Misalkan di sini, untuk membantu korban bencana, sebuah lembaga sosial berinisiatif mengumpulkan dana dari para donatur. Jumlah sumbangan setiap donatur diketahui menyebar normal dengan rata-rata 120.000 dan simpangan baku 80.000. Bisa diingat bahwa distribusi normal atau sebaran normal mempunyai karakteristik yaitu memiliki nilai min atau rata-rata dan simpangan baku, sehingga di dalam soal sudah disebutkan menyebar normal dengan rata-rata dan simpangan baku. Untuk soal yang pertama yaitu berapa persen sumbangan 150.000 sampai 200.000 rupiah. Untuk soal yang kedua yaitu berapa persen sumbangan kurang dari 150.000 rupiah. Nah, terlebih dahulu kita harus mendefinisikan peubah acak X-nya. Peubah acak X-nya di sini yaitu besarnya sumbangan setiap donatur, yang pasti dalam ribuan. Peubah acak ini menyebar normal dengan mu, dapat dituliskan ya, mu sama dengan 120, kemudian simpangan bakunya 80. Nah, langkah yang pertama, kalian harus mentransformasikan ke dalam bentuk normal baku sehingga nanti gampang untuk mencari nilai normalnya atau nilai dalam luas di bawah kurva normal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu peluang X 150 atau di antara 150 sampai 200, artinya kita harus mentransformasikan terlebih dahulu bentuk ini ke dalam bentuk normal baku dengan cara yaitu dengan rumus yang tadi, Z sama dengan X min mu dibagi sigma. Nah, X-nya di sini yaitu ada 150 dan 200, sehingga kita perlu merubah. Jadi 150 dikurangi mu-nya yaitu 120 dibagi sigma yaitu 80. Begitu juga dengan yang 200. Berarti 200 dikurangi 120 dibagi 80. Dari sini kita mendapatkan nilai Z yang sudah ditransformasikan yaitu peluang di antara 3/8 dan 1. Kemudian karena di antara, maka yang lebih besar kita taruh di depan sehingga peluang Z kurang dari 1 dikurangi peluang Z kurang dari 3/8. Kemudian dari sini kita sudah mengetahui kan nilai Z-nya. Nah, kemudian kalian bisa mencoba untuk membaca berapakah nilai normal dengan tabel Z. Ketika kalian sudah menemukan, kita bisa mengetahui berapa peluangnya untuk yang soal nomor 1. Begitu pula untuk yang soal nomor 2 yaitu peluang X kurang dari 150, berarti kita harus mentransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk normal baku, yaitu peluang X kurang dari 150 dikurangi 120 dibagi 80, sehingga nilai normal bakunya 3/8
dan kita bisa menemukan nilai Z-nya dengan menggunakan tabel Z. Perlu diketahui apabila kita sudah mentransformasikan dari bentuk normal ke normal baku, artinya kita harus memakai simbol Z. Di sini artinya kita sudah mentransformasikan dalam bentuk normal baku. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang peubah acak kontinu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.